Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 Statistika Dasar MA 2081 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Abdul Prasetyo dengan NIM 122211078, lalu ada Farel Putra Fadilah dengan NIM 1222191, dan yang terakhir Muhammad Idlan Hamis dengan NIM 122210108. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tugas besar statistika dasar kami yang berjudul Analisis Data Produksi Minyak di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2021. Lalu tugas besar ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas-tugas dari mata kuliah Statistika Dasar MA 2081. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Mengapa kami mengambil data tersebut? Kami mengambil data ini dilatar belakangi oleh produksi minyak dunia yang akhir-akhir ini sedang mengalami tren turun. Bukan hanya di Indonesia, melainkan sebagian besar negara di dunia. Menurut data statistik dari US Energy Information and Administration sendiri, atau di www.eia.gov, sejak tahun 1997 sampai sekarang, jumlah produksi minyak di Indonesia itu relatif menurun. Berdasarkan data ESDM, produksi minyak turun hingga 15,2% sejak 2010 hingga 2019. Begitu juga dengan gas yang mulai turun 14%. Bahkan menurut CNBC Indonesia, pada tahun 2030, produksi dan lifting migas di Indonesia diprediksi bisa mencapai di bawah 300.000 barel per hari apabila tidak menyiasati langkah-langkah untuk menanggulangi hal tersebut dengan cara teknologi dan kebijakan yang lebih segar. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM atau Joksis memaparkan ada 3 hal yang menjadi permasalahan krusial yang membuat produksi minyak turun, yaitu lapangan produksi yang sudah cukup tua, lalu dinamika ekonomi global, dan regulasi yang menjadi kendala untuk pemroduksian minyak ini sendiri. Pemerintah sudah melakukan beberapa langkah seperti penyediaan data subsurface, lalu penerapan growth split, dan lain-lainnya. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan peningkatan penerbitan dan revisi regulasi untuk mendukung peningkatan produksi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mencoba menganalisis terhadap data dan kami menggunakan 4 cara, yaitu sari numerik, penaskiran selang, uji hipotesis, dan analisis deret waktu. Yang pertama, sari numerik sendiri merupakan sebuah ringkasan angka yang menyatakan nilai-nilai penting dalam statistik meliputi ukuran pemusatan dan dispersi. Ukuran pemusatan sendiri merupakan ukuran yang menyatakan pusat dari sebaran data, yang terdiri dari 3 macam, yaitu rata-rata, median, dan modus. Sedangkan ukuran penyebaran atau dispersi adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat penyebaran data. Ukuran penyebaran ini menyatakan semakin kecil ukuran persebarannya, maka semakin seragam data tersebut. Dan begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran penyebarannya, maka semakin beragam datanya. Lalu yang kedua, ada penaksiran selang, yaitu metode untuk mencari nilai sesungguhnya dari suatu parameter. Parameter yang kita gunakan di sini adalah selang kepercayaan untuk rataan dan variansi untuk data produksi minyak di Indonesia. Lalu metode yang ketiga yaitu uji hipotesis, yang mana artinya alat pengambilan keputusan atas suatu pernyataan yang telah dirumuskan sebelumnya atau hipotesis berdasarkan suatu galat atau taraf signifikansi tertentu. Hipotesis yang kami gunakan di sini adalah perhitungan rata-rata dari sari numerik yang telah kami dapatkan sebelumnya. Yang terakhir, analisis deret waktu, yaitu penggunaan model untuk memprediksi nilai pada waktu mendatang berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. Pada kali ini kami melakukan analisis deret waktu untuk memprediksi produksi minyak di Indonesia pada 5 tahun mendatang berdasarkan data yang telah dimiliki sebelumnya. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menentukan sari numerik data pada produksi minyak tahun 1997 sampai 2021. Lalu yang kedua, melakukan penaksiran selang kepercayaan untuk rataan dan variansi pada data produksi minyak di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2021.
Yang ketiga, membuktikan perhitungan rata-rata pada seri numerik menggunakan uji hipotesis. Dan yang terakhir, memprediksi produksi minyak 5 tahun yang akan datang. Lalu selanjutnya bab 2 adalah data, dibacakan oleh Abima Prasetyo. Baik, selanjutnya itu ada data, dan data yang kami gunakan ini bersumber dari Energy Information Administration, dan berikut merupakan sumber atau link dari data tersebut. Untuk datanya, untuk tahun 1997, Indonesia menghasilkan 1,61 million barrel per day, terus 1998 1,62 million barrel per day, 1999 1,57, tahun 2000 1,53, tahun 2001 1,43, tahun 2002 1,34, tahun 2003 1,25, tahun 2004 1,18, tahun 2005 1,1, tahun 2006 1,04, tahun 2007 0,98, tahun 2008 1,02, tahun 2009 1, tahun 2010 1,01, tahun 2011 0,99, tahun 2012 0,96, tahun 2013 0,93, tahun 2014 0,91, tahun 2015 0,86, tahun 2016 0,94, tahun 2017 0,89, tahun 2018 0,91, tahun 2019 0,92, tahun 2020 0,89, dan tahun 2021 0,86 million barrel per day. Selanjutnya untuk sari numerik, banyaknya data yang kami gunakan ini ada 25 data, yaitu dari tahun 1997 hingga 2021, dan total jumlah data keseluruhan itu 27,74, rata-ratanya di 1,1096, lalu untuk mediannya itu 1, dan modusnya ada 3, ketiganya itu memiliki frekuensi 2, dan nilai minimumnya atau nilai yang paling kecil itu 0,86, dan nilai terbesarnya 1,62. Untuk jangkauannya itu 0,76, dan standar deviasi 0,2554462, dan variansi 0,065254. Untuk kemencengannya itu berada pada angka 0,9748658, dan untuk kelancipannya sendiri itu 2,4, 2,45, 2105. Untuk kuartil satunya 0,915, kuartil 2 atau median itu 1, kuartil 3 1,295, dan jangkauan antar kuartil 0,38. Untuk batas bawah itu 0,345, dan batas atasnya itu 1,865, dan di data tersebut tidak ada pencilan. Untuk grafik mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Idlan. Oke, di sini akan menjelaskan tentang grafik. Yang pertama ada grafik box plot, di mana grafik box plot ini kami dapatkan dari penghitungan atau codingan dari RStudio. Di mana di sini terlihat bahwa memang data yang kami miliki tidak memiliki pencilan atas maupun pencilan bawah. Lalu yang kedua ada histogram, di mana di sini terlihat bahwa frekuensi tertinggi ada di sekitar 8 atau 9, dengan angka minyak barrel per day-nya itu ada di sekitar 0,9 sampai 1. Lalu yang selanjutnya adalah plot. Di sini terlihat bahwa diagram garis produksi minyak dari tahun 97 hingga 21 memiliki tren, yaitu tren turun. Selanjutnya ada diagram batang daun, di mana di sini sudah terlampir di dalam Word yang kami tampilkan.
Selanjutnya ada ppplot, dan juga di sini terlihat bahwa kuantitasnya itu terdapat dari sekitar 0,9 sampai 1,6. Oke, akan dilanjutkan ke bab 3, yaitu perhitungan data. Untuk perhitungan seri numerik, itu yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengurutan data, di mana pengurutan data ini dilakukan mengurutkan dari data yang paling kecil hingga data yang paling besar, sehingga didapatkan data sebanyak 25, dengan ketika data dijumlahkan dari data 1 hingga 25 itu mendapatkan jumlah data sebesar 27,74. Nah, di sini ada rata-rata, yaitu penghitungan rata-rata dengan jumlah data dibagi banyak data, yaitu 27,74 dibagi 25, yang menghasilkan nilai besar 1,1096. Lalu dilanjutkan dengan bagian, yaitu nilai tengah, dengan cara perhitungan nilai banyaknya atau nilai PN ditambah 1, yaitu di sini banyaknya nilai atau banyaknya data ada 25 ditambah 1, sehingga 26 dibagi 2 ada 13, nilai ke-13 yaitu 1. Oke, untuk modus adalah nilai yang paling banyak muncul, yang telah dijelaskan dari teman saya, itu ada 3 nilai yang muncul, yaitu 0,86, 0,89, dan 0,91. Di sini nilai minimum dan maksimumnya ada di angka 0,86, dan maksimumnya ada di 1,62. Sedangkan untuk range cara menghitungnya atau jangkauan cara menghitungnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, dengan perhitungannya 1,62 dikurang 0,86 menjadi 0,76. Selanjutnya ada perhitungan standar deviasi, itu dengan rumus yang terlampir menghasilkan angka 0,2554462. Untuk variasinya dengan rumus yang terlampir juga mendapatkan nilai 0,0652. Untuk kemencengan dan kelancipannya kami dapatkan dari perhitungan RStudio atau penghitungan menggunakan coding R. Itu untuk skewness atau kemencengan didapatkan di angka 0,9748658, dan kelancipan yang didapatkan di angka 2,452105. Untuk kuartil satunya banyaknya data ditambah 1 dibagi 4, sehingga kita dapatkan nilai 0,915. Untuk kuartil 2 sama seperti median yang sudah dijelaskan di atas. Untuk kuartil 3 itu banyaknya data tambah 1 dikali 3 dibagi 4. Itu mendapatkan nilai 1,2595. Untuk jangkauan antar kuartil itu didapatkan dengan rumus kuartil 3 dikurang kuartil 1, di mana didapatkan angka 0,38. Dan untuk batas bawah pencilan itu didapatkan dengan kuartil 1 dikurangi 3/2 dari jangkauan antar kuartil, sehingga didapatkan nilai 0,345. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai pencilan bawah dikarenakan nilainya masih aman dan tidak melewati batas bawah pencilan. Untuk batas atas pencilannya pun didapatkan dengan rumus kuartil 3 ditambah 3/2 jangkauan antar kuartil, sehingga dapatkan nilai 1,865, ya, sehingga kita tidak dapat pencilan atasnya. Kita langsung akan melanjutkan ke bagian analisis deret waktu. Di sini kami menggunakan perhitungan menggunakan RStudio, di mana yang pertama kami lakukan adalah plot data menjadi time series. Di sini kami telah mendeklarasikan data kami sebagai time series itu dengan nama minyak TB. Sehingga kita cek di sini menggunakan tes ADF dan kami juga melakukan plot. Kami mendapatkan bahwa data yang kami miliki itu belum stasioner karena memiliki tren turun. Di sini kami akan selanjutnya, karena kita tahu model yang kami miliki itu belum stasioner karena memiliki tren turun, dan kami itu melalui tes uji ADF. Kami juga melakukan dengan menggunakan taraf signifikansi dengan asumsi 0,05 atau 5%, sehingga kami mendapatkan p-value-nya di sini adalah 0,3504 atau sekitar 30%, di mana p-value-nya masih sangat besar atau masih lebih besar dibanding alfa, sehingga H0 tidak ditolak. Yang dapat kita asumsikan bahwa data yang kami miliki memang belum stasioner. Karena data belum stasioner, kita lakukan diferensiasi data sebanyak hingga data ini stasioner. Setelah kami lakukan diferensi sebanyak 3 kali, data baru memunculkan bahwa data ini stasioner. Karena kami cek melalui tes ADF, di sini p-value-nya sudah berada di angka 0,011%, yang dimana sudah lebih kecil daripada alfa atau asumsi alfa kami,
yaitu 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak sehingga data sudah stasioner. Setelah itu kami akan menampilkan data grafik ACF dan PACF untuk menentukan model yang akan kami gunakan nantinya. Di sini sudah terlihat bahwa yang pertama ada grafik ACF, yaitu di sini bisa kita lihat bahwa kita dapat melihat di sini cut off-nya berada di angka 3, sehingga kami akan mengambil angka 2 karena yang diambil adalah leg sebelum cut off, yaitu leg kedua. Sedangkan untuk PACF, di sini kami mendapatkan sama juga 2 dikarenakan kita lihat cut off-nya berada di angka 3 sehingga leg sebelum cut off itu ada di angka 2. Sehingga model yang mungkin adalah yang pertama ARIMA 032, ARIMA 230, dan kombinasi keduanya itu ARIMA 232. Untuk memilih model terbaik antara ketiga model yang tadi telah kita pilih, pertama kita akan untuk memastikan apakah model yang kita ini apakah ada yang lebih baik atau tidak dari model yang telah kita pilih secara manual tadi, kita menggunakan metode otomatis. Namun yang keluar ternyata ARIMA 120, jadi mana seharusnya di sini diferensi dilakukan sebanyak 3 kali. Namun di sini diferensi dilakukan hanya 2 kali, sehingga di sini kami asumsikan model ini tidak akan kami pakai. Selanjutnya terlihat di sini untuk menentukan model terbaik kita harus melihat AIC yang paling kecil, sehingga dapat kita tentukan bahwa nilai AIC yang paling kecil adalah di angka minus 65,44 yang didapatkan dari ARIMA 230. Seperti itu. Untuk menentukan kesesuaian data, kita melakukan uji residual, di mana kita menggunakan uji Aljung box yang menghasilkan p-value-nya dari ARIMA 230 adalah 0,568, yang dimana itu lebih besar daripada asumsi alfa kami, itu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai dengan data. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita menentukan prediksi produksi minyak di Indonesia untuk 5 tahun ke depan dengan cara melakukan forecast, dan didapatkan grafik seperti ini. Dapat dilihat dari grafik bahwa tren produksi minyak di Indonesia diprediksi menurun untuk 5 tahun ke depan. Oke, untuk metode selanjutnya adalah kita akan melakukan taksiran, itu mencari selang kepercayaan. Yang pertama adalah kita akan mencari selang kepercayaan rataan produksi minyak itu menggunakan yang pertama kita menggunakan metode manual dan juga metode menggunakan RStudio. Dengan metode manualnya di sini sudah ada rumusnya, yaitu rata-rata, karena kita di sini telah mengetahui variansinya sehingga kita menggunakan tabel Z, di mana rumusnya adalah rata-rata dikurangin tabel Z dengan angka tabel Z-nya adalah 1 min alfa per 2. Lalu di sini ada variansi dibagi akar dari jumlah data tersebut. Dan untuk yang selang kanannya itu ada di rata-rata ditambah tabel Z dengan angka tabel Z-nya adalah 1 dikurang alfa per 2, lalu variansi dibagi akar datanya. Sehingga kita dapatkan bahwa taksiran selang rataan dari produksi minyak dari tahun 1997 hingga 2021 dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,004156 hingga 1,21544. Kemudian kita melakukan juga rumus penaksiran untuk selang kepercayaan variansi satu populasi, di mana rumusnya itu adalah jumlah dari data dikurang 1 dikali dengan standar deviasi kuadrat atau variansi dibagi dengan kita di sini menggunakan tabel X. Tabel X itu nanti dengan angkanya jumlah data dikurang 1 alfa per 2 dengan tabel X-nya nantinya akan dikuadratkan hingga N-1 atau jumlah data dikurang 1 kurangi standar deviasi kuadrat atau variansi dibagi tabel X kuadrat dengan jumlah data dikurang 1 dengan satu lagi angkanya 1 dikurang alfa per 2. Di sini diperoleh taksiran selang variansi dari produksi di Indonesia dari tahun 1997 hingga 2021 dengan dengan tingkat signifikansi 5% adalah 0,0397849 hingga 0,1262864. Yang terakhir kami melakukan uji hipotesis, di mana di sini kami mendeklarasikan bahwa H0 itu adalah kami ingin buktikan apakah rata-rata produksi minyak di Indonesia pada tahun 1997 hingga 2021 sama dengan 1,5 miliar barel per day. Di mana di sini kami mendeklarasikan H0 sebagai
rata-rata produksi minyak di Indonesia dari tahun 1997 hingga 2021 itu sama dengan 1,5 miliar barrel per day, sehingga H1-nya itu adalah lawannya, yaitu rata-rata produksi minyak di Indonesia dari tahun 1997 hingga 2021 bukan sama dengan 1,5. Sini perhitungan yang kami lakukan menggunakan coding R, sehingga yang kita dapatkan adalah setelah kita lakukan coding R, itu kita mendapatkan bahwa p-value-nya sangat jauh di bawah alpha, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa H0 ditolak, maka H1 diterima. Maka kesimpulannya adalah rata-rata produksi minyak di Indonesia pada tahun 1997 ke 2021 tidak sama dengan 1,5 miliar. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, Farel. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Idlan dan Bima. Untuk terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan. Didapatkan kesimpulan yang pertama sebagai jawaban dari tujuan yang pertama, yaitu sari numerik data produksi minyak pada tahun 1997 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan banyak data 25, jumlah data 27,74, rata-rata 1,1096, mediannya 1, modusnya 0,86, 0,89, dan 0,91 dengan frekuensi masing-masing ini 2, lalu minimumnya 0,86, maksimumnya 1,62, dan range atau jangkauan dengan cara mengurangkan maksimum dengan minimum yaitu 0,76, lalu standar deviasi atau simpangan bakunya 0,2554 sekian, lalu variansinya 0,065254, skewness-nya atau kemencengannya 0,974, 48 dan sekian, lalu kelancipannya atau kurtosisnya 2,452105, Q1 atau kuartil 1 0,915, kuartil 2-nya 1, dan kuartil 3-nya 1,295, lalu jangkauan antar kuartilnya 0,38, batas bawah pencilan 0,345, dan karena tidak ada data yang di bawah itu, maka tidak ada pencilan bawah, lalu BAP-nya atau batas atasnya 1,865, dan karena tidak ada juga data yang di atas 1,865, maka tidak terdapat pencilan atas. Lalu didapatkan kesimpulan nomor 2 sebagai jawaban dari tujuan nomor 2, yaitu didapatkan selang kepercayaan untuk rataan data produksi minyak di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2021, yaitu sebesar 1,004156, lebih kecil dari mu dan lebih kecil dari 1,215044. Dengan selang kepercayaan untuk variansi sebesar 0,0397849, lebih kecil dari mu kuadrat dan lebih kecil dari 0,1262864. Lalu didapatkan juga kesimpulan yang ketiga sebagai jawaban dari tujuan yang ketiga, yaitu dia dapatkan hasil uji hipotesis, yaitu rata-rata produksi minyak di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2021 adalah tidak sama dengan 1,5 juta barel per hari. Dan kesimpulan yang terakhir, produksi minyak di Indonesia pada 5 tahun mendatang diprediksi menurun sesuai dengan grafik berikut. Seperti dilihat, grafik menunjukkan bahwa dari tahun pertama atau 1997 selalu memiliki tren menurun, maka didapatkan prediksi untuk 5 tahun mendatang pun trennya akan tetap menurun. Sekian dari kelompok kami. Tidak lupa ini daftar pustakanya seperti tertera pada layar. Mungkin sekian dari kelompok 20. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurangnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.